Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima ya'lamu ilman yang berarti mengerti, memahami benar-benar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Ilmu ialah deskripsi data, pengalaman secara lengkap dan tertanggungjawabkan dalam rumusan-rumusannya yang sesederhana mungkin. Ilmu merupakan perkataan yang memiliki makna lebih dari satu arti. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman dalam memaknai apa yang dimaksud. Menurut cakupannya, pertama-tama ilmu adalah istilah umum untuk menyebut segenap pengetahuan ilmiah dalam satu kesatuan. Dalam arti kedua, ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan. Bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari pokok tertentu. Maksud dari pengertian ini adalah bahwa ilmu berarti suatu cabang ilmu khusus yang berpikir pada dasarnya merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Pentingnya kita mempelajari ilmu. Betapa pentingnya kita akan mempelajari dan memahami ilmu, yaitu satu, perbedaan yang jelas antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Yang kedua, hanya orang-orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Yang ketiga, hanya orang yang berilmu yang mampu memahami hakikat sesuatu yang disampaikan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Yang keempat, Allah memerintahkan agar manusia berdoa agar ilmunya bertambah. Dan yang kelima adalah orang yang mencari ilmu, berjalan di jalan Allah, telah melakukan ibadah. Pentingnya ilmu menurut agama Islam, dorongan serta kewajiban mencari dan menuntut ilmu seperti disebut di atas telah menjadikan dunia Islam pada suatu masa di zaman lampau menjadi pusat pengembangan ilmu dan kebudayaan. Pemain bola yang berusia di atas 25 tahun tidak ikut dalam pertandingan. Premis minor, Bagas adalah pemain bola yang berusia di atas 25 tahun. Konklusinya, jadi Bagas tidak mengikuti pertandingan. Kenapa itu termasuk silogisme? Karena jika sebuah silogisme mengandung premis yang positif dan negatif, maka konklusinya harus negatif. Sentimen yaitu Diana sangat fasih dalam berbicara bahasa Inggris karena Diana lahir dan tinggal di Inggris. Premis mayor, semua orang yang lahir dan tinggal di Inggris adalah fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Premis minor, Diana lahir dan tinggal di Inggris. Konklusinya, Diana pasti fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Sentimen tersebut karena penalaran produktif secara langsung jadi terjadi secara langsung.